datang di Furtalks, ngobrol seru bareng Fur. Mantap sekali, akhirnya podcast yang ditunggu-tunggu rakyat Indonesia datang lagi ya, kembali lagi. Betul, ditunggu-tunggu seantero jagat pokoknya, se-Nusantara. Bener banget. Ya ini aja lah. Iya, aku udah lemes banget ya. Aduh. Yeay. Terlambat banget nih senengnya. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman yang lagi nonton, yang lagi denger nih bingung, ini siapa ya namanya, walaupun mungkin aku udah kenal ya. Aduh. Mungkin dua orang ini. Siapa sih yang gak kenal? Iya betul. Boleh mungkin dari aku dulu ya. Halo semuanya sobat Fur. Aku Roni yang akan menemani program spesial pada hari ini. Yoi, tidak hanya Roni, ada aku juga, aku Aci dan juga ada teman saya juga nih. Ya cuman ada Kak Aci sama Roni aja. Iya benar banget, enggak dong, kamu ada. Aku Syaima. Nah, singkat banget ya. Iya. Singkat pada jalan jelas pokoknya. Kamu ngomong singkat-singkat gini emang lagi kenapa nih? Emang gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Gimana ya jawabnya? Baiklah pokoknya. Baiklah pokoknya. Oh baik. Baik aja. Kalau kamu Ron? Kalau aku alhamdulillah lagi bahagia. Lagi bahagia. Betul, bahagia banget pokoknya kali ini bahagia karena kita hari ini di program yang paling ditunggu-tunggu seantero jaga tadi. Iya benar banget. Ini nggak lebay ya, tapi emang benar. Betul. Karena di program ini kita bakal mengulas materi yang tentunya bakal menarik kayak gitu. Wah, bahas yang menarik. Betul. Kamu bakal bahas apa, Ron? Kita bakal bahas ini nih, mungkin bakal relate ya sama sobat Fur di rumah. Yoi. Mungkin yang punya keluarga ya. Semua orang punya keluarga. Kamu Semua doang, Roni. Semua orang punya keluarga Iya. ya. Jadi bakal relate banget dengan sobat Fur tentunya karena kita bakal ngobrolin soal film keluarga. Aku nggak bisa nih, aku kayak gini, aku nangis. Belum. Maaf, Tapi ada kok sorry. film keluarga yang nyebelin banget. Apa itu? Film Pay Later. Kamu Itu- habis nonton Pay Later? Iya, aku habis nonton Pay Later. Itu anaknya ngutang, ibunya ngutang. Tapi ternyata anaknya nagih utang ibunya karena dia kerja di apa tuh namanya yang buat nagihin Debt utang? collector. Bukan, Bank. kantornya. Oh, kantornya. Nasabah. Bukan. Bukan juga. Kayaknya tebak-tebakannya bakal lama Iya, sih. betul. Tapi bakal seru sih. Itu bakal aku tonton. Oke. Oke. Wajib Yoi. banget. Kalau aku pribadi nih, aku baru banget nonton film Kartini yang diaktorin oleh Dian Sastro. Itu filmnya bagus banget Sobat Pur karena kita di sana bisa ngelihat perjuangan seorang wanita di zaman dahulu yang dimana masih banyak banget patriarki. Pada zaman dahulu. Iya. Kalau Kak Aziz sendiri lagi nonton film apa nih? Aku sih akhir-akhir ini lagi nonton film ini sih Umar bin Khattab ya. Sama Manca TV aku rewatch lagi karena aku ingin melihat aja sahabat-sahabat Dambi dulu gimana. Masya Allah. Nah mungkin teman-teman sini ya Sobat Fur udah penasaran ya ini film yang bakal dibahas nih apa, film keluarga kayak apa. Mungkin nggak lama-lama, biar nggak lama-lama langsung aja kita bahas kali ya. Yep, Bagus. check it out. Let's go. Ya, Sobat Pur, kita balik lagi di program kesayangan kalian yang spesial tentunya pada hari ini ya. Yes, ada betul. podcast Furtalks. Betul. Yoi. Dan di podcast kali ini kita bakal membahas sebuah film nih, film tentang keluarga. Keluarga. Betul banget. Betul. Mungkin udah tahu belum nih? Mungkin aku mau tanya dulu nih ke Kak Aci atau ke Siapa? Saima. Film Ngeri-Ngeri Sedap tahu nggak? Aduh, tahu lah Oh, pasti. tahu dah. Itu apa ya akhir-akhir ini, maksudnya kemarin-kemarin tuh itu sempet rame banget. Dan itu tuh film yang terlaris sepanjang masa loh. Oh. Tahu gak sih kalau film ini tuh pernah mewakili Indonesia di Oscar? Seriusan? Oscar. Iya, Oh. keren banget kan? Iya, keren. Dan tentunya nah, pada podcast kali ini kita bakal mengulik dan mengupas tuntas terkait film Ngeri-Ngeri Sedap, dan tentunya juga film Ngeri-Ngeri Sedap ini disutradari oleh Bene Dion Raja Guguk. Nah, sutradara ini tuh berhasil nih membawakan film ini dengan penuh makna, humor dan juga budaya Batak yang kental. Wah, budaya Batak yang kental. Kebetulan banget dari namanya aja nih ada marganya. Berarti kayaknya sih sutradaranya emang paham bener-bener nih. Betul, kayaknya memang orang Batak juga ya. Benar sekali ya. Nah emang kan film Ngeri-Ngeri Sedap ini mungkin buat Sobat Fur nih yang belum nonton film Ngeri-Ngeri Sedap ini
Ini filmnya tentang pastinya keluarga Batak. Iya. Dari sutradaranya aja udah Batak. Udah ya. Batak dan pemain-pemainnya tuh kan orang Batak juga Iya. kan. Ada Indra Jegel, Boris Bokir, terus juga ada Lolok namanya. Ada Roni juga nggak? Enggak ada. enggak kan keluarga Batak, bukan Roni, keluarga Jawa. Marganya apa? Roni marganya Roni aja deh. Dia nyari yang itu enggak ada tuh. Nggak ada. Nggak Ya ada balik lucu. lagi ya. Iya balik Iya. lagi. Ini nyeritain tentang keluarga Batak yang dia di dalam keluarganya ini menghadapi konflik. Waduh, konflik internal nih. Konflik internal antara bapak dan anak-anaknya. Ya seperti biasa lah Dan keluarga. ibunya juga ya? Iya, dan ibunya pokoknya orang tua dan anak-anak. Iya. Ya seperti biasa lah. Seperti yang kita tahu ya, biasanya keluarga kan berjalannya tidak mulus. Pasti Iya. ada aja apa namanya konflik-konfliknya. Betul. Apalagi kan di film ini kan orang tuanya tuh namanya Pak Demu dan Mak Demu ya. Ini ditinggal anak-anaknya. Maksudnya ditinggal bukan ditinggal dengan jahat ya. Iya. Ini ditinggal ya karena anaknya udah gede, jadinya mungkin Merantau. mereka merantau aja. Nah, tapi gara-gara ditinggal kayak gini nih, orang tuanya tuh kayak merasa kesepian. Wah, kasihan Karena banget. berdua doang ya di rumah. Iya, berdua doang sama setan satu. Nggak ada dong. Sama kameramen. Soalnya kalau nggak ada kameramen siapa yang rekam? Bener, bener. Aduh, bener. Langsung behind the scene nih dia ngomongnya nih. Betul. Jadi emang gara-gara kesepian jadinya ya ada konflik gitulah. Jadi sebenarnya film ini tuh menceritakan soal sebuah keluarga di mana orang tuanya itu kesepian dan anak itu pada merantau gitu ya. Benar banget. Nah, tapi buat apa ya, orang tuanya ini punya kayak cara gitu buat anak-anaknya nih kayak ngumpul lagi gitu. Biar Gimana keluarga tuh? ngumpul lagi nih, capernya agak Bikin jahat sih hajatan. tadi. Gimana? Kan, pura-pura cerai. Aduh. Waduh. Tapi memang ini sebenarnya unik, lucu, tapi sebenarnya sedih juga ya karena Iya. kok sampai gitu loh, orang tua tuh harus sampai pura-pura cerai untuk anak-anaknya kembali pulang. Iya, gitu. benar juga ya. Padahal ya, itu tuh pulang tuh udah kayak kewajiban gak sih Betul. buat anak gitu loh. Benar. Maksudnya kita walaupun sesibuk-sibuknya kita nih ya, misalnya aku kan ngerantau kan ya, maksudnya sibuk-sibuknya aku ya ada lah, maksudnya kewajiban aku untuk nelpon lah 5 menit, Iya. nanya kabar udah makan atau belum, atau enggak mungkin kalau yang rumahnya deket nih, misalnya ini Purwokerto, rumahnya di Cilacap ya setiap weekend Satu minggu balik ya. gitu, bisa aja ya. Emang siapa kak yang dari Cilacap? Aku nggak tahu. Oh, nggak tahu. Aku sih nggak tahu. Banyak kok, Sorry, banyak, sorry Banyak Iya, ya, banyak ya, banyak. betul. Ya by the way, aku sobat Pur, aku dari Cilacap. aduh aku nggak tahu banget lagi. Iya, jadi- Nah, emang jadinya film Ngeri Ngeri Sedap ini sangat cocok ya untuk ditonton sama kita ya Ron ya. Betul. Yang orang-orang ngerantau gitu. Nah, terus juga keluarga ini apa ya, bukan keluarga ini, maksudnya film ini ada konfliknya juga karena adanya juga perbedaan pandangan gitu antara orang tua dan juga anak-anaknya. Kan kalau orang tuanya pasti kan masih erat dengan adat kan ya. Betul. Iya. Nah, kalau anak-anaknya pasti udah punya sudut pandang yang baru lah dalam melihat dunia gitu. Pasti lebih pengen yang modern gitu lah ya. Bener, jadinya ngebuat ada konflik begitu kawan-kawan. Terus juga karena ini kan keluarga Batak ya, Yoi. pasti kental banget lah sama yang namanya adat gitu kan, sama bahasanya juga gitu. Makanya ya beda aja gitu loh dari film-film yang lain. Betul. Iya. Dan itu malah yang menjadi daya tariknya. Betul, itu jadi daya tariknya. Terus juga aku kayak jarang ya nemu film bertemakan keluarga yang keluarganya ini dari daerah kayak Batak atau mungkin dari Sulawesi. Kan biasanya ya elah paling keluarga-keluarga dari Jakarta Iya. atau mungkin suku Jawa. Tapi ini Batak, jadinya emang benar ini jadi daya tarik tersendiri Betul. karena emang ngebawa konsep yang unik gitu ya, ngebawa budaya yang unik gitu yang jarang ditemuin. Betul. Dan kita juga mungkin gak semuanya ya familiar sama yang namanya Batak gitu ya, sama adat-adatnya gitu. Yoi. Akhirnya kan ini film ini tuh membawakan kita wawasan baru gitu. Benar, benar. Betul karena sampai benar-benar detail terkecil dari kayak bahasa, adat, bahkan hingga cara bercandanya aja itu tuh udah khas Batak banget gitu loh. Benar-benar. Jadinya kayak aku jadi tahu nih pas lagi nonton nih kan, oh ternyata kayak gini nih budaya Iya Batak kan? nih. Betul. Kan biasanya aku tahu Batak cuma dari logatnya doang, Iya. tapi ternyata emang ada budaya-budayanya yang lebih dalam yang emang sebenarnya wah aku baru tahu nih kayak Nah, gitu. akhirnya setelah kayak gitu kan kita jadi bisa saling menghargai ya. Makin menghargai lah kalau banyak nih budaya di Indonesia gitu. Iya.
Betul. Terus juga yang menambah menarik lagi nih film ini nih, karena film ini tuh mengemas pesan-pesan yang berat gitu ya. Karena kan masalah keluarga mana sih yang nggak berat gitu kan? Iya, gitu ya. benar. Dikemas dengan halus dengan balutan komedi gitu loh. Salah satu scene yang lumayan menurut aku paling lucu ya, paling mengena di aku sampai sekarang sampai ingat adalah di mana ketika Pak Damu tadi tuh lagi nongkrong terus selalu dijemput oleh Bu Damu. Bu Damu kayak Madamu. Oh iya Mak Damu. Ya, Pak Damu. Jadi selalu dijemput. Jadi kayak anak kecil yang kayak ayo pulang gitu. Iya. Dan salah satu budaya adat yang paling cukup memorable juga di aku adalah di mana keluarga Pak Damu tuh sangat menjunjung tinggi harga diri. Jadi dia tuh nggak mau kelihatan keluarganya itu ada konflik. Jadi walaupun sekonflik tadi yang sudah dipaparkan oleh Kak Aci, keluarga Pak Damu tuh cukup menutupi kayak itu supaya terlihat lebih lebih harmonis. Iya benar-benar. Aku juga ingat ada satu scene yang anak-anaknya itu mereka tuh udah ngumpul gitu loh di satu mobil, dan si anak ceweknya ini bilang kayak konflik si bapak ibunya ini jangan sampai keluar gitu loh. Cukup internal aja gitu. Emang kayak gitu mungkin ya, maksudnya budaya Batak ya. Iya. Maksudnya kalau ada konflik, khususnya konflik keluarga gini, udahlah nggak usah diceritain kemana-mana. Ini cukup internal aja dan yang nyelesain internal aja. Betul. Dan buat sobat Fur yang mungkin ingin tahu soal budaya Batak, boleh banget nih nonton karena tadi ya banyak banget budaya-budayanya ya, adat-adatnya ya. Benar banget. Selain itu juga di sisi lain ya, selain dari adat yang ditonjolkan tadi, pesan-pesannya pun cukup banyak dan beragam. Kayak contoh kayak penerimaan, toleransi, terus juga pentingnya komunikasi dalam sebuah keluarga. Komunikasi, iya. Setelah aku tonton tuh emang sebenarnya yang bermasalah itu komunikasinya antara orang tua sama anak-anaknya. Jadi emang komunikasi tuh dalam nggak hanya keluarga sih sebenarnya, pokoknya hubungan lah. Itu komunikasi penting banget gitu. Betul. Padahal ya kalau misal kita simple dibikin simple lah ya. Misal nih si orang tuanya kangen si Padamu sama Damu. Aku kangen nih, kalian anak-anak pada pulang dong kayak gitu kan ya. Itu gampang, mereka tinggal pulang. Tapi karena mungkin susah ya. Akhirnya mungkin orang tuanya gengsi juga. Iya bisa jadi. Iya biasanya kan komunikasi antara keluarga itu agak terhambat karena ada yang gengsi. Iya. Aduh mau nelpon malu nih gitu. Terus juga ini keras kepala dari Pak Damu itu. Oh iya. Yang dimana dia terkadang memaksakan apa yang dia inginkan kepada anak-anaknya. Karena di salah satu scene juga dimana anaknya itu ada yang ingin menikah dengan adat Sunda, dari orang dari adat Sunda, tapi tidak diperbolehkan gitu loh. Jadi memang sebenarnya anak-anaknya juga tuh nggak mau pulang karena ayahnya atau Pak Damu yang terlalu keras gitu loh. Jadi memang bener komunikasi itu penting. Jadi kayak sama-sama apa sih pengennya gitu loh. Iya. Deep talk lah ya, harusnya deep talk. Dan emang harus ada yang kayak saling memahami. Jadinya kan karena Pak Damu kan nggak memahami kalau emang anaknya ini ya mau nikah. Maksudnya walaupun sama beda suku ya mungkin udah cinta atau udah suka. Betul. Jadi kan kalau misal Pak Damu ya udah nggak apa-apa, ya udah kan konfliknya nggak bakal lanjut gitu, konfliknya nggak bakal ada. Tapi kan emang karena balik lagi Pak Damunya keras gitu kan, jadinya agak susah. Jadi intinya komunikasi, guys. Terus juga kadang emang kan pernikahan yang beda suku tuh agak susah ya, apalagi di Batak gitu loh. Iya. Mungkin karena itu juga jadinya Pak Damu tuh agak keras gitu menolak kalau pernikahan beda suku gitu. Betul. Dan sebenarnya itu adalah salah satu konflik aja ya dari keempat anaknya. Karena kan ada 3 cowok, ada 1 cewek. Iya. Jadi di masing-masing anak tuh punya konflik yang berbeda dengan Pak Damu dan Mak Damu kayak gitu. Jadi memang sebenarnya ini ngeri-ngeri sedap tuh, ngeri-ngeri dari konfliknya, tapi sedap karena memang penyajiannya tuh relate banget sama kita gitu. Dari komedinya komedinya juga gitu. Nah emang jadinya nih sobat Fur nih yang belum nonton itu harus banget nonton Ngeri-Ngeri Sedap. Karena ya ini komedi tapi cuma bukan hiburan doang, tapi karena emang ngebahas tentang budaya, tentang keluarga, jadinya emang membuka diskusi dan refleksi tentang balik lagi tentang keluarga, budaya dan juga hubungan antara generasi. Benar. Dan dari film ini pun kita bakal dapat banyak banget ya, bukan cuman soal adat-adatnya gitu kan ya, kayak tadi tuh ada dari apa aja nih? Adat-adatnya tadi ada dari Batak sih banyak, jadi kayak adat Batak kentalnya gitu. Cuma kita juga sempat ada juga di film tersebut kayak nyinggung tentang adat Sunda karena kan tadi ada pernikahan gitu ya. Gitu. Nah terus juga kan karena film ini komedi juga, jadinya
gampang diterima oleh semua kalangan umur lah. Betul. Mau anak-anak mungkin, mahasiswa, orang tua, kakek nenek, Tukang beca, tukang bakso, semuanya. tukang Tukang parkir. tukang parkir. Pokoknya kalau nonton film ini selain menyayat hati akan terbahak-bahak. Gimana Pokoknya kalau tukang parkir di Grendeng kita suruh nonton film ini biar dia nggak jadi parkir? bener ya? Tapi cukup personal ya. Iya, kok jadi ke situ gitu. Maaf ya, nggak jadi. Permohonan maaf dari Syaimah. Iya. Tapi memang film ini tuh cukup relate banget, khususnya nih buat aku sendiri nih yang merantau, karena bahkan di film di endingnya itu, di ending filmnya itu aku sampai nangis gitu loh karena merasa relate dan Oh, kamu nangis. Iya. Kamu nangis. Coba di retake nangisnya. enggak dong. Tapi bener. Aku nggak sampai nangis sih, tapi aku berkaca-kaca gitu. Kayak aduh sedih banget nih. Soalnya kebetulan kan bener relate karena juga bapak aku tuh orangnya keras kan. Mana mirip lagi padamu sama bapak aku sumpah. Jadi bener-bener kayak nontonin bapak aku tuh. Aduh sedih banget. Kok bapak ada di TV ya? Iya, bapak aku masuk TV ya. Jadinya emang sedih gitu. Aku mendalami. Aduh, mana kalian berdua juga kan ngerantau ya? Betul. Komunikasi lancar? Dari O-nya itu panjang gitu ya. O-nya panjang gitu ya. Tapi aku gara-gara nonton film ini ya jadinya aku lebih ngasih waktu buat nelpon orang tua aku. Betul, setuju. Aku juga jadi lebih aware lagi gitu loh terhadap keluarga gitu loh. Jadi mungkin buat sobat Fur nih yang penasaran kenapa sih yang bikin kita nangis gitu, Iya. boleh tuh ditonton. Boleh langsung Wajib ditonton. Atau nanti kita kasih linknya di bawah? Betul. Link apa? Di Link deskripsi. Link Deskripsi. ilegal. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, iya, nggak Nontonnya boleh. harus legal. Tapi ya ini ada tambahan lagi. Apa tuh? Selain alur ceritanya, ini juga menarik karena sinematografinya juga. Sinematografinya, terus juga dialognya, suasananya yang ada di film ini ngebuat film ini menarik dan balik lagi wajib ditonton oleh sobat Fur semua. Betul. Mungkin terakhir kita rating kali ya, kayaknya asik nih. kalau Boleh, kita rating gas. Kalau dari Kak Aziz sendiri berapa nih filmnya? Aku 9. Boleh. Jujur dari, 9. Dari berapa nih? Dari 5. Oh, 9 dari 10. Roni berapa Ron? aku 11 dari 100. Iya. Parah bos. Enggak, maksudnya adalah 11.000 dari Ngeri 100. nih. Ngeri nih. Karena saking bagusnya. Ayo iya bener. Ada kamu. aku 9,89. Beuh, nanggung. Nanggung banget. Yang penting tinggi. Oh Betul, iya. betul. Tapi memang bagus ya karena aku Bagus sampai banget. 11.000 per 100 ini karena memang sebagus itu filmnya. Wis, pokoknya kalau nggak nonton bakal nyesel. Nyesel Betul. intinya. Betul. Jadi jangan sampai lupa untuk nonton ya sobat Fur. Yoi. Nah, gimana nih buat sobat Fur yang khususnya ngerantau nih? Yoi. Yang lagi kangen sama keluarga, kayaknya emang wajib banget nonton film ini. Betul. Biar kalian ingat rumah, sobat Fur. Biar. Iya. Yang kangen suruh nonton biar tambah kangen. Iya, kalau udah nambah kangen tinggal telepon. Iya. Iya. Pulang dong yang Oh nonton iya. juga. Iya. Kan kalau jauh telepon dulu. Betul. Telepon dulu. Benar. Nah, emang banyak banget kan yang di film ini apa ya pesan yang ingin disampaikan dan pada akhirnya benar kalau misalnya emang keluarga nih rumah yang paling apa ya aman dan nyaman buat kita pulang gitu. Betul. Dan keluarga juga adalah tempat yang dimana tuh sebenarnya tempat yang paling utama gitu. Sejauh-jauhnya merantau tetap rumah adalah tempat yang paling utama gitu. Mas jangan sedih Roni. Roni kasihan. Sabtu Minggu juga bisa pulang. Iya betul. Sedih sebenarnya tapi Aku aduh. yang sedih kalau bisa pulang ya. Jadinya emang Fur Talks kali ini nih lumayan bikin apa ya bikin kita yang ngerantau nih jadi lumayan kangen. Kayak Betul. aku habis ini aku sekarang deh nelpon Ya udah orang sekarang tua aku. aja. Jangan dong, bentar, jangan. bentar. Jangan, Gimana jangan. kalau kita apa apa nih? kita nih? abis podcast ini langsung nelpon orang tua Iya, kita. makasih ya udah Gitu. dilanjutin. Iya, sama-sama. Nah, jadi gitu maksudnya mungkin film ini emang wajib lah pokoknya ditonton sama sobat Fur sekalian. Aku juga abis ini mau rewatch. Aku juga Aku mau coba film-film lain lagi mungkin ya. Mungkin yang nanti bisa di-share lagi ke Hai, sobat setuju. Fur gitu loh. Bisa di-share tentunya lewat Spotify
Visip Visip Unsut Radio. Oke, gimana Sobat Fur? Apakah episode kali ini sangat-sangat menggugah selera nonton film? Menggugah selera. Harus dong, harus menggugah selera ya. Jadi jangan lupa untuk nonton filmnya ya. Atau mungkin juga nanti Sobat Fur bisa banget tuh sharing-sharing terkait film yang mungkin menurut kalian bagus gitu. Betul. Bener banget. Kalau mau request film apa yang bakal kita review, boleh aja langsung cek di Instagram @visipunsut_radio atau langsung ke YouTube dan juga Spotify Visip Unsut Radio. Betul. Jangan lupa di follow, di subscribe ya. Betul. Benar sekali. Oke, aku Syaima. Aku Aci. Dan aku Roni Pamit undur diri. See you.